Halo warga intelektual sekalian, wow, 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 gila banget. Pertanyaan ini mungkin bikin warga Konoha kebakaran jenggot, guys. Bikin warga Konoha kejang-kejang kalau jodan berjamaah. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaan ini sangat mengerikan sekali ya. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih merugikan, mana yang lebih berbahaya? Orang yang mabuk agama atau orang yang ateis? Mana yang paling dihindari gitu ya? Mana yang paling berbahaya ya bagi kemajuan suatu bangsa, kemudian bagi pertemanan ya, kemudian pemikiran ya, dan lain sebagainya. Mana yang paling berbahaya? Jadi di video ini saya tidak akan berpihak ya. Saya tidak berpihak pada orang yang mabuk agama sama yang ateis juga saya nggak berpihak. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu ateis ya. Jadi disclaimer on ya, saya tidak ngajak yang nonton video untuk jadi ateis atau mabuk agama ya. Disclaimer on dulu ya dari awal ya. Kita sepakat dulu ya. Jadi gini guys, kalau saya perhatikan di Konoha itu, orang ateis itu dianggap PKI gitu. Jadi kita harus menyamaratakan dulu ya definisi daripada ateis ya. Jadi ateis yang saya maksud itu bukan ateis seperti PKI gitu ya. Karena di Konoha itu PKI itu dikatakan ateis. Padahal pada faktanya ketua daripada PKI itu adalah Den Aidit. Den Aidit itu beragama, lulusan pesantren, hafal Quran. Jadi biar kita clearkan dulu ya, kita pahami dulu ya, biar jangan salah persepsi ya. Ateis yang saya maksud itu adalah ateis seperti yang ada di negara maju, seperti orang-orang yang ada di Norwegia, Finlandia, negara-negara Skandinavia, negara-negara Nordik dan lain sebagainya. Bukan ateis seperti yang ada di Korut ya, kemudian ateis yang ada di Konoha, bukan seperti itu ya. Jadi kalau kita bandingkan misalnya dengan orang ateis yang ada di negara maju dan orang yang mabuk agama di Konoha misalnya. Jadi menurut data, ternyata ada sekitar 33 juta orang yang mabuk agama di Konoha, guys. Lebih tepatnya, orang yang radikal. Orang yang radikal itu biasanya orang yang mabuk agama. Ini menurut data, guys ya, bukan saya karang-karang sendiri. Menurut data dari BNPT ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marahlah sama yang BNPT. Jadi kalau kita bandingkan mana yang lebih banyak, orang ateis atau orang yang mabuk agama di Konoha, jelas yang mabuk agama lebih banyak ya. Ateis itu nggak terlalu banyak ya. Lagian di Konoha mana ada yang berani ateis ya kan? Yang ada dicitak palanya kan. Jadi gini guys, mana yang paling berbahaya? Saya tidak berpihak ya. Saya harus melihat dari berbagai sudut pandang ya. Jadi kalau kita misalnya nih kita lihat di Konoha itu ada banyak orang yang radikal, mabuk agama gitu ya. Apakah orang seperti ini berbahaya? Ada yang mengatakan berbahaya, ada yang mengatakan enggak. Justru semakin mabuk, semakin bagus ya. Jadi warga Konoha itu mengakui bahwa mereka mabuk agama dan itu bagus bagi mereka. Ada yang mengatakan seperti itu guys ya. Tapi sah-sah aja ya. Kita nggak boleh ini ya menghakimi gitu. Tapi kalau saya perhatikan ya, kelakuan daripada orang yang mabuk di Konoha itu, ya biasanya mereka itu suka mempersekusi orang lagi ibadah, bubarin paksa gitu ya, kemudian meneriakkan hilafah ya, kemudian mereka itu mengkafir-kafirkan yang beda agama ya, kemudian tidak suka dengan perbedaan ya, kemudian ngata-ngatain orang lain sesat ya, kemudian ngata-ngatain orang lain itu masuk neraka. Mereka menganggap bahwa agamanya yang paling benar, agama yang suci, yang lain sebagainya, sehingga dia menganggap bahwa agama lain itu sesat gitu ya. Jadi itu ciri-ciri daripada orang yang mabuk agama. Itu definisi daripada orang yang mabuk agama ya. Menganggap bahwa agama yang paling benar, agama lain sesat ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah orang seperti ini berbahaya? Saya tidak akan menyimpulkannya, silakan simpulkan sendiri. Kalau ada orang yang beragama, lalu bubarin paksa ibadah orang lain ya, kemudian mempersekusi orang lain, kemudian mempersulit izin pembangunan rumah ibadah orang lain, apakah orang seperti ini bisa bikin negara kita maju? Tentu enggak dong ya kan. Bayangkan kalau di Konoha itu banyak orang yang mabuk agama ya, konflik terus ya, antara umat beragama konflik, antara Kristen konflik, antara Buddha konflik, antara Hindu konflik. Kapan majunya coba? Apakah orang yang mabuk agama ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Sangat. Ya, kalau mereka ini berulah terus, dikasih panggung gitu ya, dikasih toa gitu ya, bikin ribut gitu ya, berisik dan sebagainya, apakah negara kita semakin maju, semakin hancur? Makin hancur dong. Ya kan? Ya nggak sih? Saya coba bertanya ya. Jadi misalnya nih ya,
secara ini ya sederhana ya, saya akan menjelaskan secara sederhana. Jadi gini, kalau kita ribut mulu gitu ya, konflik antar umat beragama, antara Kristen dengan Muslim saling mencurigai gitu ya. Misalnya nih kita itu berpikir bahwa oh kita itu diculimi gitu ya. Kemudian oh kita itu sebenarnya nggak pengen mereka bangun rumah ibadah di daerah kita. Nanti kita takut murtad ya, takut oh ini ancaman ya. Kristenisasi ancaman ya. Ketika orang Kristen bagi-bagi sembako kita mengatakan oh ini ancaman gitu ya dan sebagainya. Kita takut kehilangan umat gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini berbahaya atau tidak? Apakah ini menghancurkan suatu bangsa atau tidak? Dulu di Afghanistan ketika ada konten kreator yang mengkritik kelakuan daripada orang yang mabuk agama, biasanya dihujat. Dan tahu apa yang sekarang terjadi? Afghanistan hancur, kemudian Suriah hancur, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kelakuan daripada orang mabuk agama ini bikin negara hancur? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Ya, kalau saya menyimpulkan itu artinya saya menghina kecerdasan yang menonton video ini. Karena saya yakin yang menonton video ini bukan IQ secara gorila, tapi orang yang sangat cerdas. Kemudian bagaimana dengan orang yang ateis? Apakah ateis itu berbahaya? Jadi kalau kita perhatikan orang-orang yang ada di negara maju itu ya, rata-rata mereka agnostik dan ateis gitu, seperti orang-orang di Norwegia, Finlandia dan sebagainya. Kalau saya mengatakan kok mereka nggak beragama sih, nggak punya tujuan hidup ya, kok mereka nggak punya moral dan sebagainya, guys, mari kita melihat dari sudut pandang mereka. Jadi rata-rata ateis yang ada di negara maju itu rata-rata pembaca, guys. Jadi jangan berpikir bahwa ateis itu blow on gitu ya. Jangan berpikir bahwa ateis itu on gitu ya, nggak ngerti agama. Mereka masyarakat pembaca gitu. Ateis itu sangat hobi membaca biasanya, nggak semuanya tapi ya. Mereka mempelajari agama dulu semuanya. Dia pelajari ya ada berapa agama di dunia ini, dipelajari semuanya gitu. Justru karena mereka mengerti agama, maka mereka tidak beragama. Ya. Ini mungkin terdengar aneh, tapi ini fakta, guys. Itu karena mereka semakin mendalami agama itu, maka mereka tidak mau beragama. Ya, dan ini turun-temurun diajarkan dari orang tua ke anak gitu ya. Dan buku-buku bacaan mereka juga mengajarkan seperti itu, sejarah mereka juga mengatakan seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa di Eropa zaman dulu dengan negara maju itu nggak ada orang yang mabuk agama. Ada. Dulu orang Kristen mabuk agama, guys. Kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti teman-teman Kristen ngamuk kan. Ya, tapi nggak sampai ini ya, nggak sampai bawa golok ya. Itu kelebihan daripada orang Kristen. Ngamuk ya ngamuk aja, tapi nggak sampai bawa golok segala gitu. Jadi kalau saya perhatikan ya, orang-orang Kristen itu ya, kenapa mereka mabuk agama zaman dulu tapi ya, kenapa mereka mabuk agama? Alasannya itu karena mereka terlalu berlebihan dalam beragama. Itu alasan sederhananya, guys. Ya, orang Kristen zaman dulu terlalu berlebihan dalam beragama. Orang Kristen juga berpikir bahwa agamanya yang paling benar, agamanya yang paling suci. Bahkan Katolik dan Kristen itu bunuh-bunuhan, guys. Perang-perangan, ada jutaan orang yang meninggal. Saking maboknya gitu ya. Jadi, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang ada di Eropa itu orang-orang yang ateis, negara maju itu nggak ngerti apa-apa, salah total. Mereka lebih mengerti gitu. Bukan berarti saya berpihak pada ateis di sini, saya ngomong apa adanya, ada datanya gitu ya. Jadi kalau mau bantah pakai data. Lalu kalau misalnya mengatakan, oh nanti mereka nggak bermoral dan sebagainya, guys, ya kita tuh kan menyembah Tuhan ya, bukan menyembah api, bukan menyembah SpongeBob, bukan menyembah akar gitu ya, bukan menyembah sesajen, tapi kita menyembah Tuhan. Tapi ya di Konoha itu ya, Konoha salah satu negara korup, guys. Kemudian Konoha itu salah satu negara paling sering ngebully di sosial media. Kemudian Konoha itu negara paling malas buang sampah pada tempatnya. Konoha itu adalah negara paling tidak sopan di media sosial. Kemudian kita itu adalah masyarakat yang tidak bisa dipercaya perkataannya, nggak jujur gitu ya. Sehingga itu menghancurkan bangsa kita, guys, tanpa kita sadari ya. Jadi kalau misalnya mengatakan orang ateis itu nggak bermoral, maka kaca diri dulu sendiri deh gitu ya. Karena menurut data, ini menurut data ya, lagi-lagi data, negara paling aman di dunia ini adalah rata-rata
yang dihuni oleh orang-orang yang tidak beragama, ateis, agnostik dan sebagainya. Disclaimer on ya, bukan saya nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama, tapi datanya seperti itu ya. Ini menurut penelitian buku guys ya, buku berjudul Society Without God, artinya masyarakat tanpa Tuhan. Ada tuh ya penelitiannya. Ternyata di negara-negara seperti negara maju, yang negara Nordik, Finlandia, Islandia dan sebagainya, ternyata mereka itu lebih bermoral gitu. Apa landasan moral mereka? Landasan moral mereka itu kemanusiaan, rasa kemanusiaan. Jadi sesama manusia mereka saling membantu, nggak peduli agamanya apa, agamanya B, ya Ormas NU, Muhammadiyah, pengajian A, pengajian B, nggak peduli ya, sama ratakan semuanya. Sementara di Konoha kan nggak gitu ya. Konoha itu ya kalau misalnya ya katakanlah ya kita membantu ya, biasanya yang kita bantu itu yang seiman dulu ya di Konoha kan sepertinya. Nggak semuanya tapi ya disclaimer ya, tapi rata-rata seperti itu kok. Yang dibantu seiman dulu ya, yang beda iman dibantu tapi nomor dua kan gitu ya. Jadi justru kemanusiaan kita itu hancur karena dipengaruh seiman, iya nggak sih? Saya tidak ini guys ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Ini menurut data, menurut fakta. Jadi kalau mau bantah pakai fakta. Kalau misalnya mengatakan apakah ada orang ateis itu hancur-hancuran gitu, ada orang ateis hancur-hancuran. Ya, jadi bukan berarti saya berpihak pada ateis di sini ya. Jangan berpikir seperti itu ya. Jadi tanpa kita sadari ya, kita itu menganggap bahwa agama lain atau orang yang berpikiran lain dengan kita ateis itu sesat dan sebagainya ya, itu mau pemikiran yang sangat keliru menurut saya pribadi. Sangat keliru banget ya. Menurut kalian gimana? Apakah masuk akal atau tidak? Silahkan tulis kolom komentar ya. Saya tidak mendoktrin yang nonton video ini. Saya tidak pernah mengatakan saya yang paling benar, saya yang paling suci, atau saya memberikan keputusan, sangat jarang sekali ya. Jadi Anda yang memutuskan ya. Silahkan diputuskan siapa yang lebih baik, antara orang yang beragama atau orang yang mabuk agama, beragama berlebihan, atau orang yang tidak beragama. Mana yang paling baik? Ya, silahkan tulis kolom komentar ya. Silahkan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah banyak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya.